Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga anak-anakku semua diberikan kesehatan dan istiqomah, ya, juga semangat dalam proses belajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta tercinta. Dan kembali kita bertemu kembali, bersua kembali, ya, di semester 2, ya, alhamdulillah. Semoga anak-anakku tetap bergembira, ya, khususnya dalam mengikuti pelajaran Qawaidul Lughah yang mungkin menurut sebagian dari kamu semua pelajaran ini sangat sulit, ya. Tapi sebagian yang lain juga Ustadz yakin bahwa pelajaran ini sangat mudah, ya, sebenarnya sangat mudah. Yang penting cermat dan fokus, ya. Sesemua itu kalau tidak cermat, tidak fokus, ya pasti tidak baik, ya, hasilnya pemahamannya tidak maksimal, ya, setengah-setengah, bahkan mungkin tidak paham sama sekali. Baik, alhamdulillah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Ustadz mulai menjelaskan atau menyampaikan materi, silakan simak video berikut. Jadi silakan buka portal siswa, kemudian masuk ke materi, kemudian nanti di situ ada PDF yang isinya adalah link Google Drive, yang di link itu adalah menuju ke PDF buku Qawaidul Lughah. Jadi silahkan anak-anakku yang belum memiliki bukunya atau belum, ya, mendownload PDF-nya, Ustadz tegaskan sekali lagi bahwa PDF-nya silakan di-download sehingga tidak ada lagi alasan bahwa kamu tidak punya buku atau tidak punya PDF-nya. Tutorialnya adalah silakan dibuka PDF-nya. Kemudian seperti ini nanti isinya, ya. Setelah itu kamu nanti bisa coba cari petunjuk yang keterangannya adalah download, ya, download. Dari situ kemudian kamu download, maka otomatis kamu sudah punya PDF itu. PDF itu yang akan kita gunakan dalam pembelajaran Qawaidul Lughah di semester 2 ini, dan sudah kita gunakan dari kelas 1 kan, ya. Kalau Ustadz sekarang menggunakan HP, ya, maka di manakah posisi petunjuk downloadnya? Ada di titik 3 di atas, di pojok kanan atas, kemudian paling bawah ada keterangan download, ya, keterangan download. Berarti di situ sudah terdownload. Atau jika kamu menggunakan komputer atau laptop, ya, cobalah dicari, ya, petunjuknya mana yang menunjukkan keterangan untuk download, silakan di download. Oke, ya, itu saja, ya. Jadi sudah di-download, ya, PDF-nya, atau kalau belum sempat, silakan setelah pelajaran kita pada pagi hari ini
silahkan di-download dulu ya, di-download dulu. Jadi semua harus punya PDF-nya ya. Yang sudah punya bukunya alhamdulillah ya, lebih enak belajarnya. Tapi yang belum punya ya silahkan di-download PDF-nya. Sebenarnya berkali-kali juga Ustadz sudah memberikan PDF ini, cuman ya masih ada saja di antara kamu yang menanyakan tidak punya bukunya atau tidak punya PDF-nya. Jadi saya tegaskan lagi ya, karena ini sudah semester 2 anak-anakku, ayolah lebih semangat ya, lebih serius. Karena kalau ada apa-apa dengan nilai kamu, yang rugi juga kamu sendiri ya. Yang rugi kamu sendiri. Kalau Ustadz ya tugas Ustadz sekedar mengajar ya, menilai ya. Adapun kamu sebagai peserta didik ya memang harus maksimal ya. Karena kondisinya memang sedang di rumah ya, kamu harus maksimal dari rumah ya. Kamu harus maksimal dari rumah. Kalau di Madrasah Muallimin, waktu kamu di sekolah, di pesantren, ya mungkin salah satu motivasi dan semangatmu adalah kamu ingin membahagiakan orang tua kamu. Nah sekarang saat ini kamu posisinya sudah di rumah ya, maka sudah seharusnya kamu bisa membahagiakan orang tua setiap hari ya. Orang tua setiap hari dengan semangat belajar, kan orang tuamu senang begitu ya. Baik, kita akan melanjutkan materi Qawaidul Lughah ya, atau istilah lainnya adalah ilmu shorof ya, atau bukan istilah lain, bahwa pelajaran ilmu shorof itu adalah cabang, salah satu bagian dari pembahasan Qawaidul Lughah. Jadi sebenarnya Qawaidul Lughah itu kan kaidah bahasa ya, artinya qawaid artinya kaidah, al-lughah itu bahasa. Jadi ketika kita belajar Qawaidul Lughah, di situ maksudnya kita belajar bahasa Arab. Cuman dalam pemahaman bahasa Arab, dalam pembelajaran bahasa Arab itu kan cabangnya banyak yang harus dipelajari. Salah satunya adalah ilmu shorof ya, ilmu shorof. Nah yang kita pelajari adalah ilmu shorof ya, ilmu shorof. Jadi untuk kelas 3 nanti kamu akan belajar juga ilmu nahwu. Tapi kelas 2 memang sepertinya belum banyak membahas tentang itu, meskipun kadang Ustadz juga mengkait-kaitkan ya. Bahkan Ustadz Imam Hanafi sebagai pengajar mutolaah juga Ustadz yakin juga mengkait-kaitkan juga dengan materi nahwu juga. Baik, anak-anakku yang berbahagia, ilmu shorof ya. Jadi Ustadz sekarang menggunakan bahasanya dengan ilmu shorof ya. Ilmu shorof itu artinya ilmu tentang perubahan ya, perubahan. Shorofa ya, shorofa artinya itu berubah ya. Adapun tasrif itu adalah bahasa yang sudah baku ya. Ilmu tasrif itu sudah baku, bahasa dari bahasa Arab yang kemudian sudah diindonesiakan. Jadi maksudnya ilmu tasrif itu sudah bisa difahami ya, sudah bisa difahami. Oh seperti apa toh ilmu tasrif ya. Ingat ya, tasrif bukan tafsir ya, bukan tafsir ya. Jangan sampai keliru. Beda antara tafsir dan tasrif ya. Adapun materi kita adalah tasrif ya, ilmu tentang merubah-rubah. Ya kita sudah sering belajar sebenarnya, cuman pemahaman kamu terhadap materi ini sebenarnya berapa persen ya? Coba kamu anukan sendiri ya, coba rating sendiri, kira-kira pemahaman kamu berapa persen? Kalau sudah di atas 70% ya alhamdulillah. Tapi kalau kamu merasa masih di bawah 70% ya semestinya kamu lebih serius ya, lebih semangat dan lebih aktif dalam membrowsing ya materi ini. Jadi bukan hanya menunggu video Ustadz, menunggu pertemuan seminggu sekali ini ya, nanti kamu nggak akan susah menuju pemahaman yang utuh ya. Jadi anak-anakku ayolah lebih semangat ya, lebih aktif dalam
mencari sumber-sumber lain terkait dengan materi ini, ya. Jadi begitu, bahwa ilmu tasrif adalah ilmu merubah-rubah, ya. Ilmu merubah-rubah, ya. Kalau dulu kita, ya, waktu kelas 1 kan kita juga merubah-rubah juga, ya, fiil sulasi mujarrad, fiil yang terdiri dari 3 huruf saja. Jadi kalau bisa kita katakan, bisa Ustadz katakan mungkin kata dasarnya saja, ya. Jadi dari fa'ala berubah menjadi yaf'ulu, menjadi fa'lan, menjadi wa maf'alan, menjadi fa'ilun, menjadi maf'ulun, menjadi uf'ul, menjadi la taf'ul, kemudian maf'alun, maf'alun, mif'alun. Itu namanya ilmu tasrif, merubah-rubah, ya, dari fa'ala sampai maf'alun, ya. Jadi kalau ada perintah tasrifkan, ya dirubah seperti itu, bukan kemudian menyebutkan apa kata kerjanya, ya, kayak tugas-tugas yang kemarin, ya, video yang kamu buat kemudian kamu kirim ke Ustadz. Ada beberapa yang Ustadz lihat videonya malah menyebutkan kata kerjanya, misal doroba, misal kataba, apalagi jalasa, atau kalau kemarin berangkat dari wazan sulasi mazid bi harfin yang tambahan 1 huruf, ada apa kemarin, ketika tasrifkan wazan pertama, ya, kamu ada yang menyebutkan fa'ala, kemudian dia mengatakan farroha, kemudian dia mengatakan lagi karroma lagi, pokoknya disebutkan semua kata kerjanya. Bukan seperti itu maksudnya, ya. Jadi kamu tasrif dari awal, dari fa'ala kemarin, ya, fa'ala yufa'ilu, taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, apalagi mufa'alan, fahuwa mufa'ilun, wadaka mufa'alun, fa'il, la tufa'il, mufa'alun, mufa'alun. Itu wazannya, ya, wazan pertama dari sulasi mazid bi harfin. Kemudian kalau saya minta mauzunnya 1, mauzunnya mungkin ngambil dari kata kalama, ya udah ditasrif aja kalama, mengikuti tadi sama seperti fa'ala, cuman huruf-hurufnya menggunakan kalama. Kalau tadi kan fa'ala. Kalama yukallimu, takliman, taklimatan, taklaman, tiklaman, mukallaman, fahuwa mukallimun, wadaka mukallamun, kallim, la tukallim, mukallamun, mukallamun, kan seperti itu. Jadi dari kallama sampai menjadi mukallamun. Kemudian qatala juga sama, ya, wazannya dulu fa'ala, yufa'ilu, mufa'alatan, dan seterusnya. Kemudian qatala, yuqatilu, muqatalatan, dan sampai selesai. Gitu. Yang wazan ketiga juga af'ala, yuf'ilu, if'alan, sampai selesai. Kemarin kan seperti itu. Kemudian contohnya menggunakan kata akroma, akroma yukrimu, ikroman, wa mukroman, ya, fahuwa mukrimun, wadaka mukromun. Seperti itu, ya, anak-anakku semua. Kemudian kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tasrif sulasi mazid bi harfain. Kalau kemarin bi harfin, ya, bedakan, ya, harfin itu 1 huruf, artinya kata kerja fa'ala, ya, dasarnya itu fa'ala, ya, diingat-ingat fa, ain, lam, ini sebagai patokan, ya. Namanya juga wazan. Wazan itu kan dalam bahasa Indonesia artinya timbangan. Timbangan berarti panduannya, ya. Kalau kita ingin merubah kata kallama, maka panduannya menggunakan fa'ala. Nanti kan berubah menjadi fa'ala yufa'ilu, ya. Udah tinggal diganti kallama, tinggal depannya ditambah yukallimu. Taf'ilan jadi takliman, gitu. Kallama yukallimu takliman. Apa lagi?
taf'ilatan menjadi taklimatan. Sebenarnya sangat mudah sekali kok. Yang penting kamu tuh cermat. Ya, tapi kalau kamu sudah jenuh, sudah kayaknya sulit sekali, ya nanti pasti kelihatannya sulit. Ya. Jadi begitu anak-anakku semua ya. Baik. Sekarang kita akan melanjutkan di tasrif sulasi mazid tambahan 2 huruf. Ya, tambahan 2 huruf. Kalau kemarin 1 huruf ada 3 wazan ya, fa'ala, fa'ala, af'ala. Kalau yang fa'ala itu mendapatkan tambahan 1 huruf di tengah. Ya, kalau kita menggambarkan fa'ala, berarti kan kalau dipotong-potong fa'ala, berarti kan fa, ain, lam. Kemudian ainnya karena double dijadikan 1 menjadi fa'ala. Oh, berarti ada tambahan hurufnya 1 di tengah. Ya. Kemudian yang wazan kedua fa'ala, fa-nya panjang, berarti kan fa sambil menggambarkan ya, fa, alif, ain, lam. Berarti kalau kata dasarnya fa'ala ya, yang awal fa'ala, fa'in, lam, berarti di situ ada tambahan 1 huruf berupa alif setelah fa. Maka dibaca fa-nya panjang. Fa'ala. Oh, tambahannya 1 huruf berarti alif. Berarti kalau misalnya ingin merubah-rubah itu ya tinggal ditambahi alif ya. Jadi kalau kotala ya, dari kotala ditambah alif setelah kof ya. Kemudian af'ala, af'ala tambahannya 1 huruf juga alif di depan, a, af'ala ya. Kata dasarnya fa'ala kemudian mendapatkan alif di depan ya. Jadi panduan yang seperti ini itu sudah dari sananya ya. Jadi kamu jangan bingung, wah ini dari mana ya? Enggak, kamu tinggal, makanya Ustadz mewajibkan kamu supaya hafal wazannya. Ya, hafal tasrif wazannya kamu harus hafal. Kalau kamu sudah hafal, nanti ketika kamu akan merubah mauzunya itu sangat mudah sekali ya, sangat mudah. Karena kamu sudah hafal susunan tasrif wazannya. Nah, sekarang yang wazan ketiga adalah tambahan 2 huruf ya. Dimana untuk wazan tambahan 2 huruf ini atau sulasi mazid bi harfain ini ada 5 wazan ya, 5 wazan. Yang pertama ada tafa'ala ya, tafa'ala, kemudian tafa'ala ya, kemudian ifta'ala, kemudian infa'ala, dan yang kelima if'alla. Ini 5 ini masing-masingnya mendapatkan tambahan 2 huruf. Sambil membayangkan ya, tafa'ala, kalau kita menggambarkan di situ kata dasarnya kan fa'ala ya, fa'ala, fa'ain, lam. Berarti kalau dari kata tafa'ala ada 2 tambahan di situ, yaitu pertama ta, fa'ala. Oh, fa-nya panjang. Berarti tambahan 1 lagi alif setelah huruf fa. Maka membacanya tafa'ala. Ya, begitu. Kemudian untuk yang tafa'ala ya, ada tasjid di atas ain. Berarti tambahannya 2 juga, ta di depan sama tafa'ala ya, tafa'ala. Berarti kan ainnya 2. Oh, berarti ada tambahan 2 yaitu ta dan huruf yang sama ain tadi kan ya. Di situ kan kalau wazannya kan tafa'ala. Berarti posisinya di situ. Yang ketiga ifta'ala. Ifta'ala juga tambahannya 2 huruf. Kalau kata dasarnya fa'ala berarti kan ifta'ala, i, alif 1 di depan, ifta'ala. Oh, berarti ada tambahan ta di tengah, ifta'ala. Tambahannya 2 alif dan ta. Kemudian infa'ala. Infa'ala juga tambahnya 2 huruf. Yang pertama adalah alif, kemudian sama nun. Infa'ala. Ya. Dan yang terakhir if'alla. Tambahannya adalah alif dan
lam paling belakang itu karena double if'alla, berarti ada huruf yang sama di akhir ya. Nah itu kita akan menasrif. Ingat ya, menasrif itu apa? 5 wazan itu akan kita tasrif semuanya ya. Kita dari tafa'ala, tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'alla. Kita akan tasrif ya, susunannya ya sama seperti kelas 1 kita sudah belajar juga kan. Dari fi'il madinya, terus fi'il mudhari'nya, isim masdarnya, masdar mimnya, kemudian isim fa'ilnya, isim maf'ulnya, kemudian fi'il amarnya, fi'il nahinya, isim zamannya, kemudian terakhir isim makannya ya, isim makan. Baik anak-anakku, sambil lihat PDF-nya, kamu sudah punya PDF-nya kan? Silahkan kamu buka di PDF-nya itu halaman 48. Di halaman 48 yang ada kolom warna hijau itu ya, itu adalah wazannya. Wazannya ada 5 itu ya, infa'ala, di situ ifta'ala, if'alla, tafa'ala dan tafa'ala. Wazannya itu ya. Coba kamu lihat di samping kanannya tambahan alif wasol dan nun pada asli kata sebelum fa fi'il. Berarti kita lihat coba infa'ala. Infa'ala tambahannya tadi alif wasol. Alif wasol itu alif yang di depan. Yang alif yang di depan. Kemudian tambahan satu lagi pada nun asli sebelum fa fi'il. Berarti infa, sebelum fa-nya itu kan ada nun. Ya. Paham ya? Tambahannya 2 huruf. Kemudian yang ifta'ala. Ifta'ala tambahannya alif wasol, alif yang di depan, dan tak pada asli kata setelah fa fi'il. Ifta'ala itu tambahannya ya. Kemudian if'alla. If'alla tambahannya adalah alif wasol dan huruf yang sama pada lam fi'il, lam paling belakang. Lam fi'il berarti lam paling belakang ya. Alif sama yang alif yang paling depan dan lam paling belakang. Kemudian tafa'ala tambahannya adalah ta di depan dan huruf yang sama pada ain fi'il. Ain fi'il maksudnya ainnya itu ya. Dan tafa'ala tambahannya adalah ta, kemudian di permulaan dan alif setelah fa fi'il, tafa'ala ya. Jadi tambahannya ada 2 ya. Contoh yang infa'ala di situ inkasaro, intolako ya, insorofa, indafa'a. Nah, kalau misalnya Ustadz minta menasrif, tasrifkan mauzun ya, kamu tasrifkan ya. Jadi bukan hanya menyebutkan inkasaro, intolako, insorofa, yaitu jelas salah kalau seperti itu ya. Kemudian ifta'ala di situ mauzunnya adalah ijtama'a, contohnya iqtaroba, intasoro ya. Kemudian ya, if'alla mauzunnya adalah ihmarro, ikhdorro, i'wajja. Di situ contoh ya. Tafa'ala mauzunnya adalah taqaddama, taqarroba, ta'allama ya. Itu contohnya. Kemudian untuk melihat lebih jelas terkait bagaimana cara merubahnya, bagaimana susunan tasrif wazannya, kamu buka di halaman belakang. Bila kamu lihat gambar yang Ustadz tampilkan, kamu juga melihat PDF-nya ya. Di halaman 63. Ya, halaman 63. Halaman 63 kamu lihat PDF-nya sambil melihat gambar yang Ustadz tampilkan. Ya. Ya. Di PDF-nya
mungkin tidak ada warna-warna seperti yang gambarnya yang Ustadz tampilkan itu ya, tapi Ustadz akan jelaskan sedikit ya, berdasarkan gambar yang ada di video ini. Kamu cek sambil melihat PDF-nya ya. Yang pertama adalah kita lihat tafa'ala, wazan tafa'ala yang warnanya kuning. Yang warnanya kuning di gambar yang saya tampilkan ya, ada tafa'ala bunyinya ya. Susunan tasrifnya itu ke bawah ya. Tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, tafa'alla, tatafa'al, tafa'alun, mutafa'alun. Itu namanya susunan tasrif seperti itu. Kayak kalau diminta menasrif ya seperti tadi itu ya. Kemudian yang warna hijau sampingnya tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan, wa mutafa'alan, fahuwa mutafa'ilun, tafa'al, la tatafa'al, mutafa'alun, mutafa'alun ya. Kemudian yang warna biru sampingnya ifta'ala, yafta'ilu, ifti'alan, wa mufta'alan, fahuwa mufta'ilun, wa daka mufta'alun, ifta'il, la tafta'il, mufta'alun, mufta'alun ya. Kemudian yang bawahnya yang warna ungu ya, ungu ya, infa'ala, yanfa'ilu, infi'alan, wa munfa'alan, fahuwa munfa'ilun, wa daka munfa'alun, infa'il, la tanfa'il, munfa'alun, munfa'alun ya. Dan yang warna merah if'alla, yaf'allu, if'ilalan, wa muf'allan, fahuwa muf'illun, wa daka muf'allun, if'alla, la taf'alla, muf'allun, muf'allun ya. Itu namanya menasrif seperti itu. Jadi nggak boleh asal ya. Kemudian sekarang kita lihat mauzunnya ya, mauzun. Jadi kita lihat dari wazan yang pertama. Ini penjelasannya dulu ya. Wazan yang pertama yaitu yang warna kuning itu, kolom warna kuning yang berbunyi tafa'ala, mauzunnya itu ada di kolom paling kiri di gambar Ustadz ya, di gambar Ustadz dilihat yang warna kuning itu ya, al-mawazin, berarti nomor 2 dari paling kiri, al-mawazin ya, berarti paling belakang paling kiri itu kan al-bina, sebelah kanannya al-mawazin. Mawazin itu mauzun ya, mauzun. Jadi yang mengikuti bentuk wazan pertama adalah di situ ada taba, ada kemudian apa lagi, tamassa ya, tawa ada, kemudian apa lagi itu, tahamana, dan terus ke bawah ya. Jadi itulah mauzun dari wazan pertama, dari wazan tafa'ala. Jadi tidak bisa semuanya dijadikan mengikuti wazan pertama ya. Contoh kemarin ada yang menyerahkan videonya, misal misal kallama, kallama ya, kallama jadi dari wazan fa'ala ya. Dia menasrifkan kallama yukallimu takliman, betul itu, betul. Kemudian yang kedua, untuk wazan kedua dia menasrifkan di kata yang sama dengan kalama ya, meskipun wazannya benar ya, fa'ala,
tapi dia mengatakannya dengan kalama, yukalimu, mukalamatan. Ya, sepertinya ini kalama. Tidak ada dalam bahasa Arab kalama, tidak ada. Ya. Jadi nggak bisa kalama itu dipakai di kalama. Begitu juga dengan wazannya af'ala menggunakan kata yang sama, aklama. Ya, wazannya af'ala tapi dia menggunakan aklama. Ya, nggak bisa. Jadi sudah ada ketentuannya. Oh, wazan ini mauzunnya ini. Wazan ini mauzunnya ini. Bukan semua disamakan. Oh, berarti kata ini mengikut wazan satu semua. Yo, enggak seperti itu. Jadi memang beda-beda. Makanya perlu Ustadz buatkan di buku ini, di PDF yang sudah kamu lihat, di kolom yang ada di gambar maupun yang PDF yang kamu punya itu, boleh kamu stabilo untuk membedakan itu, atau dibikin keterangan apalah. Ya, jadi beda-beda, kita tidak bisa menyamakan semuanya. Nah, yang kembali ke materi, tafa'ala ini salah satu, ya bukan salah beberapa, ya, yang mengikuti wazan tafa'ala, ya yang di kolom kuning itu yang ada di gambar ini, ya. Jadi dari taba'ada sampai tamala'a, yaitu jadi nggak boleh menyamakan. Oh, berarti kalau taba'ada nanti sampingnya juga bisa dipakai taba'ada, kemudian ibta'ada. Salah ya. Fokus aja ke yang sudah Ustadz kasih itu aja. Nanti yang mana yang paling kamu mudah untuk dirubah, ya itu aja yang dirubah. Kemudian tafa'ala yang warna hijau, wazan kedua, ya, maka mauzunnya mengikutinya salah beberapa. Contohnya adalah dari mulai takassaro sampai tasodda'a, yaitu aja yang dipakai. Maka kalau ada permintaan tasrifkan wazan kedua dengan contoh satu mauzunnya, ya kamu milih dari itu aja yang warna hijau ini. Jangan ngambil dari yang warna-warna lain, jangan ngambil dari yang mauzun lain. Kamu bisa, di sini kan banyak sekali, kamu bisa pilih, ya. Dan yang warna biru, wazan ketiga bunyinya ifta'ala. Ifta'ala kamu juga bisa melihat dari yang warna biru itu, ya. Yang di halaman berapa ya? Apa perlu saya cantumkan ya yang ini ya, yang sudah saya buatkan ini ya, yang ada di gambar ini. Tapi kalau kamu mau lebih kreatif, ya kamu bisa membuatnya sendiri bagaimana untuk membedakan. Yang jelas kalau di gambar ini yang warna biru ya punya wazan 3. Kemudian yang warna ungu, yang bawahnya wazan infa'ala, wazan keempat, mauzunnya yang warna ungu sebelah kiri itu. Kemudian yang warna merah juga mauzunnya adalah yang warna merah sebelah kiri. Begitu ya. Jadi pertemuan pertama ini Ustadz hanya menyampaikan beberapa hal terkait PDF yang harus kamu download. Kalau bisa ya kamu print biar lebih mudah belajarnya. Kemudian cara menasrifkannya. Kemudian petunjuk-petunjuk yang lain yang Ustadz jelaskan pada pertemuan kali ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara cepat ya, karena masih ada tambahan 3 huruf dan yang lain-lain. Oke. Jadi Ustadz mohon anak-anakku segera download PDF-nya. Kemudian kamu print lebih bagus. Kamu pelajari dulu sebelum ketemu dengan Ustadz. Jadi kamu punya bekal untuk mendalami. Kalau kamu bisa, sepertinya pelajaran seperti ini, pelajaran yang Ustadz ajarkan ini bahkan tanpa Ustadz bimbing pun sebenarnya bisa, karena kamu sudah ada di situ. Kamu tinggal membacanya, menghafalkannya, menerapkannya, mencobanya, ya.
Begitu ya pertemuan kita untuk pertama ini. Semoga anak-anakku diberikan kemudahan dalam belajar ya. Allahumma yassir, ya Allah mudahkan, wala tu'asir, dan jangan persulit ya. Kemudian Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, kecuali atas apa-apa yang kau jadikannya mudah. Wa anta taj'alul hazna, dan engkau yang menjadikan kesulitan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, tapi apabila engkau menghendaki maka engkau akan menjadikannya mudah ya. Oke, dari Ustaz cukup sekian. Apabila ada kesalahan Ustaz mohon maaf sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.